Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPA tema 5 kelas 5 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya disebut A. Ekosistem, B. Evolusi, C. Ekonomi, D. Evaporasi. Tentu jawaban yang benar adalah A. Disebut ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan komponen abiotiknya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Ekosistem danau, kolam, dan sungai disebut A. Ekosistem tundra, B. Ekosistem taiga, C. Ekosistem air tawar, D. Ekosistem laut. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut ekosistem air tawar. Kemudian soal yang ketiga. Hewan pemakan tumbuhan disebut A. Karnivora, B. Omnivora, C. Graminivora, D. Herbivora. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, herbivora. Jadi teman-teman, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Kita lanjut ke soal yang keempat. Di bawah ini adalah hewan herbivora kecuali A. Sapi, B. Tikus, C. Kambing, D. Kerbau. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, tikus. Jadi tikus merupakan bukanlah hewan herbivora, melainkan hewan omnivora. Karena tikus adalah hewan pemakan segalanya. Dia makan juga tumbuhan, juga memakan binatang ya. Kemudian soal yang kelima. Di bawah ini adalah hewan karnivora kecuali A. Singa, B. Macan, C. Buaya, D. Panda. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, panda. Jadi panda itu merupakan hewan omnivora ya, bukan hewan karnivora. Kita lanjut ke soal yang keenam. Di bawah ini adalah contoh tengkorak. A. Hewan karnivora, B. Hewan herbivora, C. Omnivora, D. Insektivora. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, tengkorak hewan omnivora. Jadi teman-teman, kalau tengkorak hewan omnivora itu dia memiliki juga yang namanya gigi geraham. Nah, itu yang berguna untuk mengunyah tumbuhan. Dan juga memiliki gigi yang panjang atau taring yang berfungsi juga untuk mengoyak-ngoyakkan hewan lain. Kemudian soal yang ketujuh. Di bawah ini adalah contoh hewan omnivora kecuali A. Ular, B. Gorila, C. Bebek, D. Ayam. Tentu jawaban yang benar adalah A. Ular. Jadi ular bukanlah hewan omnivora, melainkan hewan karnivora. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami A. Perubahan, B. Berkembang biak, C. Metafase, D. Metamorfosis. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Kemudian soal yang ke-9. Di bawah ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kecuali A. Kupu-kupu, B. Nyamuk, C. Belalang, D. Katak. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, belalang. Jadi belalang bukanlah hewan yang mengalami
metamorfosis sempurna. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Di bawah ini, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna kecuali A. Kecoak, B. Belalang, C. Jangkrik, D. Lebah. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, lebah. Lebah itu bukanlah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, melainkan lebah adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kita lanjut ke soal yang ke-11. Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup disebut A. Ekologi, B. Rantai makanan, C. Pemangsa, D. Metafase. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut rantai makanan. Jadi rantai makanan ini adalah perjalanan memakan atau dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri disebut A. Pemangsa, B. Produsen, C. Konsumen, D. Pengurai. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut produsen. Jadi makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan, ya, itu disebut produsen dalam rantai makanan. Kita lanjut ke soal yang ke-13. Sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air dalam ekosistem laut adalah A. Fitoplankton, B. Zooplankton, C. Lumut, D. Jamur. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut fitoplankton. Kemudian soal yang ke-14. Makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati adalah A. Jamur, B. Zooplankton, C. Lumut, D. Pengurai. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, pengurai. Jadi pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Pada rantai makanan di bawah ini, yang berperan sebagai konsumen satu adalah A. Jamur, B. Elang, C. Tikus, D. Ular. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, tikus. Jadi tikus teman-teman disebut konsumen satu karena tikus pemakan tumbuhan juga, ya. Jadi teman-teman, biasanya yang berperan pada konsumen satu itulah hewan-hewan yang memakan tumbuhan, ya. Itu biasanya yang menempati posisi konsumen tingkat 1. Misalnya seperti tikus, ada lagi misalnya ada ulat, ada juga misalnya lagi walang sangit dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-16. Perhatikan rantai makanan berikut. Sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan kucing, kucing dimakan pengurai, ya, ketika mati, ya. Rantai makanan tersebut terjadi di ekosistem A. Rawa, B. Sawah, B. Kebun, D. Laut. Ya, jelas teman-teman, ya. Tentu jawabannya benar adalah B, ya. Rantai makanan tersebut terjadi pada ekosistem kebun. Kemudian soal yang ke-16. Perhatikan rantai makanan berikut. Fitoplankton dimakan zooplankton dan dimakan udang, kemudian dimakan ikan, kemudian ikan dimakan singa laut. Ya, rantai makanan tersebut terjadi di ekosistem A. Rawa, B. Sawah, C. Hutan, D. Laut. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, terjadi pada ekosistem laut. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Jika populasi konsumen satu pada rantai makanan di bawah ini punah, kemungkinan yang terjadi adalah populasi
A. Padi menurun, ular meningkat. B. Padi meningkat, ular meningkat. C. Padi meningkat, ular menurun. D. Elang akan meningkat pesat. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Padi meningkat, ular menurun. Jadi teman-teman, apabila konsumen satu yaitu tikus itu punah, pasti yang pertama padi itu akan meningkat karena tidak ada lagi tikus yang memakannya. Nah, kemudian yang menurun itu adalah ular. Karena makanan ular tidak ada lagi kalau tikus itu punah, ya. Tentu juga elang juga ya akan mengalami kepunahan juga, akan menurun juga karena tidak ada lagi makanannya ular, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-19. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling ketergantungan disebut A. Ekosistem, B. Ekologi, C. Metafase, D. Simbiosis. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut simbiosis. Jadi simbiosis ini teman-teman adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling ketergantungan atau yang saling membutuhkan. Teman-teman, soal yang ke-20. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan disebut A. Simbiosis parasitisme, B. Simbiosis komensalisme, C. Simbiosis mutualisme, D. Simbiosis amensalisme. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, simbiosis mutualisme. Jadi simbiosis mutualisme ini teman-teman adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, ya. Yang satunya diuntungkan, yang satunya lain juga diuntungkan, ya. Kemudian soal yang ke-21. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan disebut A. Simbiosis parasitisme, B. Simbiosis komensalisme, C. Simbiosis netralisme, D. Simbiosis amensalisme. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, simbiosis komensalisme. Nah teman-teman, simbiosis komensalisme ini adalah yang satunya itu diuntungkan, tetapi yang satunya lagi tidak dirugikan dan juga dia tidak diuntungkan, ya. Tidak ada pengaruhnya sama dia. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang ke-22. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan adalah A. Simbiosis parasitisme, B. Simbiosis kompetisi, C. Simbiosis netralisme, D. Simbiosis amensalisme. Tentu jawaban yang benar adalah A. Disebut simbiosis parasitisme. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-23. Di bawah ini contoh simbiosis mutualisme kecuali A. Hubungan antara burung jalak dan kerbau, B. Hubungan kupu-kupu dengan bunga, C. Hubungan semut dengan kutu daun, D. Hubungan nyamuk dengan manusia. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, hubungan nyamuk dengan manusia bukanlah simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan, melainkan itu adalah manusianya yang dirugikan, ya. Itu merupakan contoh simbiosis parasitisme. Kemudian soal yang ke-24. Di bawah ini contoh simbiosis komensalisme kecuali A. Hubungan bunga anggrek dan pohon yang ditumpangi, B. Hubungan ikan remora dengan hiu, C. Hubungan benalu dengan tumbuhan inang, D. Tumbuhan bakau dengan kayu jati. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Hubungan benalu dengan tumbuhan inang itu merupakan bukanlah simbiosis komensalisme, melainkan simbiosis parasitisme. Karena tanaman benalu itu semakin lama akan merusak tumbuhan inang, ya. Dia akan mengambil seluruh makanan atau unsur hara yang disalurkan dari tanah ke tumbuhan inang tersebut. Lama-kelamaan tumbuhan inangnya akan mati sendiri. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25.
Di bawah ini contoh simbiosis parasitisme kecuali A. Hubungan antara pohon mangga dengan benalu. B. Hubungan cacing dengan tumbuhan. C. Hubungan kutu daun dengan tumbuhan. D. Hubungan kutu dengan hewan. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Hubungan cacing dengan tumbuhan itu adalah hubungan simbiosis mutualisme, bukanlah contoh simbiosis parasitisme, ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal muatan IPA kali ini. Jangan lupa seperti biasanya like, comment, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya ya, supaya video terbarunya nanti masuk dan bisa ada pemberitahuan. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.